selalu aja terjadi bencana di Indonesia. Apa yang salah ya di Indonesia ini? Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Fail Lubis, di acara Wisata Dalam Berita. Yang mana hari ini gue akan membacakan berita tentang erupsi ya. Kalau kemarin itu, bukan kemarin, tapi memang rasanya di awal tahun ini, rasanya setiap tahun tuh kenapa ya selalu ada bencana-bencana yang terjadi. Nah, dimana kemarin itu gue ngebacain 5 bencana yang terjadi di awal tahun 2021. Nah, kemudian ini dilanjutkan lagi telah terjadi hujan abu intensitas tipis di beberapa desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali dan Boyolali Kota, kata petugas pengamat Gunung Merapi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG, Heru Suparwarka. Dalam keterangan tertulis, sedangkan dari cuitannya BPTKG, pengamatan awan panas guguran Gunung Merapi hari ini dimulai dari pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Tiap tahun selalu aja terjadi bencana di Indonesia. Apa yang salah ya di Indonesia ini? Alam yang salahkah atau manusia yang salah? Oke. Jadi erupsi kemarin itu terjadi pukul 6 lebih 3 menit. Awan panas guguran tercatat di seismogram dengan amplitudo 40 mm dan durasi 83 detik. Tinggi kolom tersapu angin ke arah timur. Estimasi jarak luncur 800 meter ke arah barat daya. Hulala, cukup mengerikan ya kawan jalan. Lumayan mengerikan nih. Mari kita doakan nih, semoga warga sekitaran Gunung Merapi dilindungi dan diberi keselamatan apabila terjadi erupsi di Gunung Merapi nih. Karena mungkin kawan jalan nih masih ingat gak ya, kapan terakhir Gunung Merapi terjadi erupsi besar-besaran? Nah, gue ingetin lagi. Jadi waktu itu erupsi besar-besaran terjadi di Gunung Merapi pada Oktober 2010 lalu. Tercatat tuh saat itu tuh ada 353 orang meninggal, dan di situ tuh salah satunya tuh kalau mungkin kita masih ingat ya, itu tuh kental banget dengan roso-roso ya, Mbah Marijan, salah satu yang menjadi korban di 353 orang itu ya. Salah satunya ada Mbah Marijan di situ. Jadi waktu itu cukup berduka ya Indonesia gitu dengan kehilangan 353 orang saat terjadi erupsi besar-besaran di Gunung Merapi. Nah, jadi nih gue pengen ngebagi nih buat kawan jalan seluruh Nusantara nih. Kalian tuh wajib tahu, khususnya buat anak-anak pecinta alam yang senang mendaki gunung nih. Untuk harusnya tuh bisa mengenal ya seperti apa tingkatan status gunung api. Nah, yang pertama nih tuh status normal. Status normal, tingkatan status normal itu tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Jadi maksudnya mungkin kita harus tahu, atau kita bisa mencari tahu dari semacam situs-situs kayak tadi ya gitu. Kita bisa mencari tahu lewat BMKG kah atau BPPTKG tadi gitu ya. Atau mungkin ada platform lain gitu yang bisa kita unggah di gawai kita ya, atau untuk mencari tahu apakah ada aktivitas seperti ini nih. Tidak. Jadi kalau seandainya status normal itu tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Kemudian status waspada. Status waspada ini tuh ada aktivitas seismik. Jadi kejadian vulkanik dan sedikit perubahan aktivitas akibat pergerakan magma, tektonik dan hidrometal. Nah, ini nih aktivitas-aktivitas seperti ini tuh dikatakan nih tingkatannya tuh statusnya tuh masih waspada. Jadi kemungkinan nih normal dan waspada ini tuh masih bisa ya kita untuk melakukan pendakian nih. Misalkan buat kawan-kawan nih yang
harusnya paham gitu ya. Jadi misalkan pengen mendaki gitu dengan kondisi status normal dan waspada ini tuh masih bisa memungkinkan kawan-kawan melakukan pendakian. Ini yang harus diperhatikan jika misalkan statusnya itu status siaga atau status awas. Nah, status siaga itu seperti apa? Nah, misalkan tuh status siaga itu tuh peningkatan aktivitas seismik dan letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Nah, jadi mungkin kalau seandainya ada letusan yang terjadi gitu dalam waktu 2 minggu tuh statusnya tuh siaga. Lalu kemudian status awas. Nah, status awas ini tuh letusan dapat terjadi dalam waktu 24 jam gitu. Nah, jadi ini kawan-kawan jalan ini di rumah gitu kan, atau mungkin di ya seluruh Nusantara lah gitu ya. Yang khususnya yang senang mendaki itu memang harus tahu nih, harus menyimpan nih. Mungkin nomor-nomor penting gitu, seperti nomor-nomor posko siaga itu, atau ya jangan foto-foto untuk keperluan konten yang nggak berfaedah gitu. Oke. Nah, yang tadi itu gue mendapatkan sumbernya dari YouTube National Geographic Indonesia. Nah, kalau yang sebelumnya tadi yang gue bacain berita terkait tentang erupsi tadi, itu gue dapat sumbernya itu dari CNN Indonesia. Nah, telah terjadi erupsi di Gunung Merapi, sumber dari CNN Indonesia. Oke, akhir cerita, gue mau ajak seluruh kawan jalan dan seluruh Nusantara, kawan jalan seluruh Nusantara ya, untuk bergabung dengan gerakan Saya Pejalan Bijak. Nah, jadi kalian itu bergabung dengan gerakan ini, kita bersama-sama melakukan sebuah langkah bijak, sebuah perubahan perilaku gitu ya, dalam perubahan perilaku terhadap sikap kita nih sebagai seorang pejalan tuh harus memang sudah saatnya untuk menjadi pejalan yang bijak gitu. Baiklah kawan jalan, sekian wisata dalam berita kali ini yang telah gue bacain. Semoga tadi berita itu bermanfaat ya buat kawan jalan seluruh Nusantara. Jadi tadi info-info tadi tuh penting tuh untuk diingat gitu. Nomor-nomor penting itu tuh harus kawan-kawan yang menyukai pendakian, melakukan aktivitas wisata gunung gitu, itu harus punya tuh nomor-nomor penting gitu. Jadi gue pengen ngajak semua nih kawan-kawan nih untuk mengikuti gerakan Saya Pejalan Bijak. Jangan lupa untuk follow Instagram Saya Pejalan Bijak. Jadi kita bersama gerakan ini, mari kita melakukan sebuah perubahan perilaku. Kita menuju pariwisata negeri yang lebih baik. Oke? Baiklah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di wisata dalam berita berikutnya. Salam jalan kawan jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.